Di hari yang baru saya ucapkan Gong Si Fa Cai, Senin Kuai Le, Sen Tai Jin Tang, Kai Kai Sing Sing. Selamat Hari Raya Imlek. Semoga hari-hari berbahagia setiap hari dan kita akan memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita akan sama-sama pujikan. Kami menyembah Tuhan sebelum doa pembukaan. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berbahagia kalau pada saat ini, pagi ini, Tuhan memberi kita oksigen gratis. Kita boleh berkumpul di sini, kita mau berbakti, kita mau memuliakan, memuji, dan lebih mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yonas. Dan pada saat ini juga, hari ini kita akan adakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kehidupan yang baru. Dan terlebih Tuhan, kami semua mau berkumpul di tempat ini untuk memuliakan, memuji, dan terlebih Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini, Pendeta Yonas. Dan terlebih Tuhan, Kau juga pimpin pemain musik, pemimpin pujian, dan semua yang ada di tempat ini Tuhan, untuk semua memuliakan nama Tuhan. Ampuni semua segala kesalahan dan dosa kami, biar kami boleh bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu untuk setia kepadamu Tuhan. Ajar kami selalu untuk mendengar firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, kehidupan kami semuanya. Dan yang belum ada di tempat ini Tuhan, memimpin dalam perjalanan, sehingga boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja hati kita merasa tenang. Biarlah hati kami tetap terus mendekat kepada-Mu Tuhan.
undang semua jemaat bangkit berdiri. Pujikan nyanyian ini sebagai doa saudara. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rubah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Tuhan, ini yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Supaya sekali lagi, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Silakan duduk saudara. Maaf. Saya bisa. Anda bisa. Baik saudara, maaf. Baik. Tuhan baik saudara, amin. Saudara mungkin bisa mengerti saya kalau saat ini saya nangis. Tapi tetap Tuhan yang terbaik. Saudara pasti tahu kenapa saya nangis. Memang tidak mudah, tapi ya saya harus kuat. Ya, beri waktu sedikit buat saya. Saya harus ambil nafas. Saya harus mengembalikan pikiran saya. Haleluya. Baik saudara, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Haleluya, Jesus. Tuhan memberikan
Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Katakan ajaib Kau Tuhan, saya ulang Bapak dengan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Terima kasih Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk menaikkan permohonan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah ini menjadi kenyataan dalam seluruh hidup kami, bahwa hidup kami ini milik-Mu, dan kami mengenal hati-Mu, kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Thank you Lord for giving us such a wonderful time to surrender, to give up our lives to you, Lord. And we pray that this prayer, this song will be coming to reality in our lives, that we surrender before you, and we like to know your heart, and we give up our lives to you, and you take over, and you are taking care of our lives. We praise you, Lord. We honor you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita membuka Alkitab kita satu ayat saja hari ini di dalam kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya
we'll turn the Bible to the book of Isaiah, chapter 43. The book of Isaiah is telling us about God's reminder. It's about God's warning to the Israelites at a time. Why God gave them the warning? Because they have left God, because they have forgotten God somehow, and therefore they worship idols, and they commit themselves to sin, and they disobey God, and even the priest did not follow God. Even the priest disobey God. So this condition is so bad at a time, and therefore God gave them a warning through prophet Isaiah. Kita membaca bahwa surat atau kitab kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Yesaya, yang isinya adalah peringatan kepada orang Israel karena mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menyembah berhala, dan mereka tidak lagi menguduskan rumah Tuhan. Bahkan mereka hidup di dalam dosa. Bait Allah tidak lagi dikuduskan, bait Allah tidak lagi disucikan. Itu sebabnya kalau kita melihat, and therefore if we look back to the history, God has give them warning. Even at a time, kalau kita membaca, Yesaya melayani pada zaman Raja Ahaz. Kalau sudah membaca kitab Raja-Raja, sudah akan temukan raja yang namanya Ahaz. Jadi kalau sudah membaca kitab Yesaya, ini pasangannya adalah kitab Raja-Raja. Jadi kalau kita ngomong Yesaya apa sih? Saya nggak ngerti loh kitab Yesaya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, pasangannya, the pair of the book of Isaiah is the book of Kings. Why? Because the background of history of this book of Isaiah was written in the book of First or particularly Second Kings. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak ngerti, kita harus tahu latar belakangnya. Saudara mesti tahu dulu kitab Yesaya ini latar belakangnya apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita baca dulu ya Yesaya 43. Let us read Isaiah 43 verse 7. 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. So this book of Isaiah is divided into two, or if you like to divide into three parts, it's okay too. But generally speaking, the book of Isaiah is divided into two parts. Kitab Nabi Yesaya itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yesaya seringkali dikatakan sebagai Bible in the Old Testament. Why? Because Isaiah consists of 66 chapter. Coba kita lihat saudara ya. Yang buka Alkitab silakan dilihat. Yesaya itu paling akhir pasal berapa? Ini saya tarik ke tengah dikit saudara. Agak miring ke sana kalau kapal tenggelam. Coba dibuka kitab Yesaya. Turn to the book of Isaiah. How many chapters is in the book of Isaiah? 66. Are you sure? 66? Yang Indonesia? Berapa? Berapa pasal sih? 66. Alkitab kita berapa pasal? Berapa buku? 66. Itu sebabnya Yesaya sering disamakan seperti Alkitab. Isaiah consists of 66 chapters. Our Bible consists of 66 books. Okay? So, the book of Isaiah can be divided into two parts. The first part is
Isaiah chapter 1 through Isaiah chapter 39. Kalau saya membaca Yesaya bisa dibagi menjadi dua bagian. Oh, ini kok pendeta ini ngomong sudah bahas ini ayat aja, kok kesana kemari, tunggu dulu. Kalau kita nggak tahu latar belakangnya, kita bingung nanti mengartikan ayat 7. Itu cara kita belajar Alkitab. How come this pastor is talking way too much? You know, he's talking about history. What is the purpose of talking about the history? You know, if you do not know the history of the book of the Bible, you do not know the meaning of it. Okay, some people are just trying to, you know what? Isaiah 43 verse 7. Well, you do not know the Bible. You do not know the background of the Bible, and therefore your interpretation is wrong. The way you understand the Bible could be wrong. Okay, jadi Yesaya pasal 1, coba kita buka dulu ya, Yesaya pasal 1. Yang nggak biasa buka Alkitab biar tahu rasa, ya. Yesaya pasal 1 dulu. Jadi punya Alkitab mesti dibuka. So if you have the Bible, you have to turn the Bible every day. You cannot just turn the Bible once a week. You know, you cannot do that. Isaiah chapter 1, okay? Isaiah chapter 1. What is Isaiah chapter 1 talking about? The prophecy about Judah and Jerusalem. So, why is Judah? Why is Jerusalem? Oke, sayang ini sudah ditutupi Chinese New Year. Biasanya ada gambarnya di sini. Susah ke situ. Judah is the southern part of Israel. It is called Judah because consists of two tribes, Benjamin and Judah. The northern part of Israel consists of 10 tribes. It is called Israel. Originally, it was only one. However, since Solomon passed away, the kingdom split into two parts: the northern kingdom and the southern kingdom. Northern kingdom is northern Israel. Southern kingdom is southern Israel. What is the capital? Jerusalem. What about the northern kingdom? What is the kingdom? Kerajaan utara, ibu kotanya apa? Terdiri dari 10 suku. Samaria. Kerajaan selatan? Jerusalem. Pintar semua, saudara. Ya, mesti ke Israel. Bulan apa kamu berangkat deh? Bulan 3 daftar sama Andre. Sudah. Ya. Kalau nggak sabar berangkat sendiri. Ya. So we have to learn about that. Banyak orang Kristen nggak ngerti. Pokoknya percaya saja, diimani saja sudah. Enggak, kita belajar. We have to learn the history. If you do not know the history, it is really hard for us to understand the Bible. But if you know the history, it is easier for you to understand the Bible. So, this chapter is talking about the bidang Yehuda dan Yerusalem. So, this chapter is talking about Isaiah is talking about Isaiah is addressed to northern kingdom or southern kingdom? A or B? B, southern kingdom. Because it says prophecy about Judah and Jerusalem. Nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Oh, kalau begitu kita tahu, oh ini berarti raja-raja yang ditulis di sini semuanya berbicara tentang raja-raja Yehuda, raja-raja Israel Selatan. Okay, that's chapter 1, right? So let's turn to chapter 39. Ya, coba dibuka pasal 39. Jadi permulaan Yesaya 1 sampai 39, Isaiah chapter 1 through 39 is talking about the warning from God. Hey, Judah, Jerusalem, my people, you know what? You disobey me,
You know, you have forgotten me. You have committed yourself to idolatry. This is what's going to happen to you. Babylonia will come and chase you and conquer Jerusalem and take some people to Babylonia. There's a warning. Isaiah chapter 1 through 39. Okay. What about Isaiah 40? Okay, let's turn the Bible to Isaiah 40. In Indonesian it says pasal 40 sampai 66 bagian ke ditulis di situ kan? Yesaya 40 sampai 66 bagian kedua. And then what is written there? Berita kelepasan. Good news of the deliverance. You know, Isaiah chapter 1 through 39. Ini kayak Bible study. Ingat kita Bible study zaman dulu ya, saudara ya. Itu baru sampai Korintus belum selesai. Ya, yang dulu suka ikut Bible study. Mana Kinto? Belum selesai udah pindah. Chapter 1 through 39. Hey Jerusalem! Repent. 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 If you do not repent, Babylonian is coming closer by the corner. Okay? 40 through 66, 40 sampai 66 itu berita keselamatan. Coba Yesaya 40 ayat 1. Coba apa itu? Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Comfort, yes, comfort my people, says your God. Yesaya 40 sampai 66 adalah berita keselamatan. Hey, Jerusalem, Babylonian will come after you. Babylonian will come to Jerusalem and destroy Jerusalem, destroy Judah. However, God has shown His faithfulness. Tuhan sudah menunjukkan kepada Yehuda dan Yerusalem, kamu ini umatku, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. You are my people, Jerusalem, Judah. You are my people. Even though I send Babylonian, however, you are my people, and therefore I will save you. Luar biasa ya, Tuhan itu ya. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan juga memulihkan. God destroy Jerusalem. God punish Jerusalem. However, He also restore Jerusalem. Itu Tuhannya orang Kristen itu kayak begitu, saudara. Kita anak-anaknya dihajar, betul? Tapi kita juga dipulihkan. Itulah yang namanya juga disiplin gereja. Kalau ada orang berbuat salah, didisiplin nggak di gereja? Harusnya didisiplin. Tapi bukan untuk membunuh. Kamu jangan ke gereja sini ya. Keluar aja sana. Ya. Ngotor-ngotorin Maranatha. Ya. Keluar. Enggak begitu. Misalnya siapa? Pak Yonggi. Atau jangan Pak Yonggi lah. Pak Teddy aja. Pak Teddy. Saya takut Pak Yonggi serius sekali ya. Teddy. Salah loh. Ya, kenapa? Ya, kamu gini ya. Ya, kamu gini. Terus, ya kamu kalau bisa ya, bukan kalau bisa. Kamu sementara nggak boleh ikut perjamuan dulu. Jangan dulu gitu, zaman sekarang nggak ada. Sebab kalau ada disiplin gereja, hari ini didisiplin, besok sudah, minggu depan sudah, bukan hilang, pindah gereja. Ya. Kalau lagi bilang, Pak Teddy, nggak boleh pelayanan. Nggak boleh pelayan Maranatha. Siapa takut? Minggu depan gue udah pelayan tempat lain. Nah ini kalau zaman dulu disiplin gereja. Tujuannya apa?
menyadarkan seseorang. What is the purpose of church discipline? To let the people know their mistakes. Oh ya, oke, nggak boleh ikut perjamuan ya nggak apa-apa. Datang ke gereja, nggak apa-apa. Semua orang bikin salah, betul? Is there any one of you that never made a mistake? Raise your hand. Pendeta pernah bikin salah? Pendeta juga berdosa, sama. Disiplin ada disiplin. Ada banyak pendeta nggak boleh pelayanan. Ya, disiplin nggak boleh khotbah dulu, setahun, 2 tahun. Habis itu, ya, tetap aja beribadah. Itulah Tuhan yang menghukum dan memulihkan. God who punish is also God who restore. Jadi sudah yang dikasih Tuhan, jangan kita marah kalau Tuhan mengizinkan hukuman datang kepada kita. Wahyu 3:19, read Revelation 3:19. Whoever can read, one Indonesian, one English, please. Revelation 3:19. This is the Bible. You need to memorize this particular verse. Wahyu 3:19. Baca yang keras ya. As many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent. As many apa? I love. As many as I love, terus? I rebuke and chasten. I rebuke and justice. Aku menghukum, aku pecut, aku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Bapak Ibu yang dari Indonesia dulu pernah diajar sama orang tuanya? Pernah? Hah? Pernah apa sering? Aku ya. Pernah apa sering? Ngajarnya pakai apa? Saya tanya sama Lilia, kayaknya semangat banget ya, kayaknya. Sama dia ngajarnya pakai apa dulu? Hah? Hah? Penjalin apa itu, rotan ya, pemoceng. Kalau saya dulu sapu lidi gitu. Bilur semua. Makan ya sandal. Sandal paling pedes itu. Suruh makan ya sesusahnya minta ampun saya itu dulu. Makanya saya kurus sampai sekarang. Nah, terus kalau makan nggak mau, mama saya datang. Yonas, Sim, oh saya sudah ngeri sudah. Puk, 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 merah semua. Saya tanya, mama saya mau bunuh saya. Was she gonna kill me? Dia mau bunuh saya? Kenapa dia ngajar saya? Supaya saya makan. Karena makan itu penting buat saya. Makan itu penting buat saya. Itu Wahyu 3 ayat 19. Why did God send Babylonian to Judah? Because God loves His people, Israelites. Sudah Israel banyak masalah kan? Iya kan? Israel banyak masalah kan? Loh, katanya umat kepunyaan Tuhan. Kemarin pada susah ke Israel. Betul, Israel banyak masalah. Why? Karena Tuhan mengasihi Israel. Dia menghajar Israel. Dan kita membaca di dalam kitab Wahyu. Kalau sudah membaca kitab Wahyu, nanti umat Israel, sebagian dari mereka akan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. So do not get mad about God. Do not get mad to God. Even though we have to experience hard time, hardship of our lives. Because once God said that He loves us so much. And His love is forever. So Isaiah 43 verse 7. Jangan dibalikan lagi Yesaya 43:7. Isaiah 43 verse 7 is the word of encouragement to those who experience
punishment from God. Yesaya 43 ayat 7 adalah kata-kata penguatan, encouragement kepada mereka yang nantinya akan mengalami hukuman dari Tuhan. There are three things that we learn about this Isaiah 43 verse 7. Number one, Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. So God has created us for whose glory? God. Whose glory? God. God, for His glory. We are created not for our own glory. So we shouldn't fight, we shouldn't seek our own glory. We shouldn't try as much as we should pursue our own glory. But what we need to do in our lives, we remember that we all created for His glory. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan kita tidak seharusnya hidup untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tapi kita harusnya hidup untuk kemuliaan Allah. Tapi manusia yang berdosa berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Bersaing siapa yang paling kaya. Terus kalau kaya yang ngapain? So people are competing one another for their own glory, pursuing their own glory. Even when God says, everyone whom I created for my glory. Jadi saudara dan saya itu diciptakan dengan tujuan yang jelas. You and I, we all are created with a certain purpose, with a clear purpose. What was the purpose that God has given us? For His glory. Gereja-gereja sayangnya hari-hari ini bukan bekerja untuk the glory of God. Unfortunately, churches nowadays are not working for His glory, but for their own glory. Sama-sama nih, cuman beda merek. Beda merek. No. Pinjam gereja ya, makanya banyak gereja susah kan? Sewa gedung gereja sekarang paling susah. It's not easy to find a church that we can rent. Bersyukur Maranatha masih punya. Sekarang cari gedung gereja susah. Excuse me, do you have any place available, any room available for us to rent? What is it for? For the church. What church? Indonesian. Okay. What denomination are you with? Reform. Oh, sorry. We are Pentecostal. And then we turn. No, we are Pentecostal. Oh, sorry. We are Baptist. Gedung seabrek-abrek. Ruangannya banyak. Mau buat apa kalau nggak dipakai? Katanya for His glory. Tapi kok for my glory? Mentawai. Do you know Mentawai? Anybody knows Mentawai? Aduh, orang Indonesia sudah berapa lama ninggalkan Indonesia? Nggak tahu Mentawai. Mentawai nggak tahu? Lah iya pulau, bukan kota. Mentawai di mana? Hah? Kepulauan
termasuk kepulauan. Terus nanti lihat lagi lah. Kamu tahu nggak Mentawai? Kamu tahu Israel? Ya, Nias lah boleh. Mentawai itu ada gedung gede, punyanya satu denominasi. Saya nggak usah sebut, nanti ada yang tersinggung. Mentawai sekarang sedang diislamkan. Nias itu Kristen, sekarang sedang diislamkan. Sudah tahu? Ada yang mau pinjam tempat untuk proyek pelatihan penginjilan? Nggak dikasih sudah. Cuman karena beda denominasi. Everyone whom I created for my own glory. We are so glad that we have Maranatha flag. Okay? But we are not worshiping God because of Maranatha's flag. We are worshiping God because we like to glorify Him. For my glory. Semua tujuannya umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku. For my glory. Why do we come to this church every Sunday? Why? For His. Why those people are sitting there playing music? Why? Why? For His glory, not for their glory. Makanya mesti belajar latihan. Why do you bring food today? Because of Chinese New Year? Oh, this today Chinese New Year, let's bring food. For His glory. Why do you serve God? For His glory. And even included in this, why do you work every day? Kenapa kita bekerja? For His glory. Banyak orang hidupnya dalam dua dunia. Kalau minggu untuk kemuliaan Tuhan, haleluya. Kalau bilang haleluya kayak disiram es. Haleluya. Haleluya. Kedinginan. Begitu keluar dari gereja sudah bubar semua sudah. Yang drivingnya ngaco-ngaco, yang kerjanya ngaco-ngaco, yang mulutnya cursing, sudah. Ya, yang tipu-tipu, yang bohong-bohong, sudah. Yang bikin hoax, gosip, bla 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 bla. Nanti Sunday, haleluya, haleluya. Apa ini sudah? Everyone whom I created for my hidup di rumah tanggamu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa saudara kawin? Why do you get married? Well, because I need status, you know, Pastor. You know what? You know, this is Trump's era. You know, I'm afraid of ICE officer everywhere. That's why I got married. That's why your marriage a lot of problem, okay? Why? Because you have a wrong motive. Kenapa kita menikah? For His glory. For His glory. Bukan untuk menyelamatkan status. Kalau ada yang masih berpikir-pikir seperti itu, berubah hari ini. Karena kalau gitu kita nggak dapat. Ya. Tapi kalau saya bilang Tuhan untuk kemuliaan pasti dapat. Ya. Kalau nggak dapat, minta tolong Bu Marta. Ya. Kenapa? Minta tolong. For His glory. Why I come to Maranatha? Kenapa saya datang ke Maranatha?
Wah, Maranatha datang dikit, orangnya segitu. Yang mimpin Priskila lagi. Kok nggak ada orang ya misalnya. No, I come to Maranatha not for my own glory, because for His glory. Ada pendeta kalau diundang khotbah nggak menjawab sudah. Pak, bisa pelayanan di tempat saya? Tunggu dulu ya. Saya bawa dalam doa dulu. Ini pelayanan apa tuturan rujak sudah? Lu pelayanan sebentar, saya tunggu dulu ya. Saya berdoa dulu, minta sama Tuhan, boleh nggak saya melayani di Maranatha? Loh, namanya Maranatha itu Las Vegas. Sudah. Ada yang begitu. Bukan berdoa, itu nunggu amplopnya berapa dulu. Kalau amplopnya cocok ya baru datang. Kalau amplopnya nggak cocok ya no. Melayani kok model begitu. Melayani jangan karena amplop, melayani for His glory. Amin. Terus yang kedua, jadi semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Secondly, everyone whom I call by my name. Everyone who is called by my name. What does it mean? Yang kusebutkan dengan namaku, artinya ada hubungan yang erat antara Allah dan umatnya. Kalau saudara disebut dengan namanya, it means that you belong to Him. Whenever you are called by His name, whenever you are called in His name, it means that you belong to Him. Meaning that our identity should be should be able to get along with His identity, because we are called by His name. Sudah dikasih Tuhan, inilah yang disebut umat yang kupanggil dengan namaku. Jadi hidup kita bukan lagi mengejar pengakuan dunia, tetapi menyenangkan hati Allah. So our life, the purpose of our lives is not to find our own or the recognition from this world. Bukan untuk menerima pengakuan dunia, tetapi tujuan hidup kita adalah supaya hidup kita memuliakan Dia, nomor satu tadi. Nomor dua adalah menyenangkan hatinya, because we belong to Him. Sama seperti seorang anak yang membawa nama keluarga. Betul? Kita juga membawa nama Tuhan di dalam hidup kita. Bu Sri, namanya di Facebook Papilaya. Betul? Bu Sri membawa nama Papilaya. Coba kalau Bu Sri bikin Bu Priska, Bu Priska. Coba kalau Bu Priska ini pakai nama apa? Perbuatannya nggak benar. Nama Papilaya rusak nggak? Nama saya Mulyo. Nama caisnya Lim. Lim artinya apa? Bapak saya Ping An. Ping An itu artinya selamat. Makanya nama Jawanya Slamet Sudibyo. Kakak saya namanya siapa? Pasti punya nama. Kakak saya Lim Swan Hong, yang gede, yang nomor 2 Lim Swan Wi. Saya sudah gak punya nama. Jadi saya ditanya, kamu Lim siapa? Oh, saya Lim Siu Leong. Jadi bapaknya Lim Peng An. Saya kan gak punya nama. Coba saya perbuatannya jahat, orang tanya siapa? Ini anaknya siapa ya? Anaknya seorang Salatiga, tahu? Sudah ke Salatiga, begitu sampai Salatiga tanya, kenal sama Mbah Pengan, kenal semua. Itu papa saya terkenal nakalnya. Everyone who are called by my name. Saudara masing-masing
dipanggil dengan nama Tuhan kita, dan kita milik Tuhan Allah kita. Kita milik Tuhan Allah kita. Jadi hidup kita dilihat oleh orang, hidup kita dinilai oleh orang. Enggak usah pakai nama Tuhan ya. Wong kita Maranatha aja dilihat orang, betul? Jimmy, kamu ke gereja mana, Jim? Coba Jimmy kalau berbuat baik, ya, orang tanya, Jimmy ini banyak membantu. Ke gereja mana dia? Maranatha. Tapi kok Jimmy berbuat salah, orang tanya, Jimmy ke gereja mana? Jangan bilang Maranatha, you joy, bilang gitu. New Joy, Pak Leolin minggu depan khotbah. Everyone who are called by name, we all are carrying the name of God in our lives. Dikit ya, saya panjang dikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, oke? Chinese New Year mesti panjang satu. Tapi udah nyanyi diajari Bu Pris. Nyanyi Chinese tuh. Tetangga saya tahu saya itu pendeta, tahu. Saya pernah dimaki-maki juga, karena saya dimintain video. Mailboxnya itu dicolong orang. Saya dimintain video, saya kan punya kamera itu. Dia tanya, did you see the guy who took our mailbox? I didn't see it, but I saw his car. What kind of car? Ford Broncos. Okay. Do you have the camera? Yeah, I do. Do you have the recording? Yes, I do. Can I see it? Let me try. Karena saya nggak pernah download video kayak begitu. Akhirnya saya download yang susah. Saya nggak ngerti caranya download itu bagaimana. Oh, dia marah sudah. Dia teks saya. Hey Jonas, don't come to me anymore, okay? And don't ever come to my door, okay? I will make a report to sheriff if you ever come to my door. Ya udah. Ya saya sudah digitukan, ya mau apa? Ya sudah tuh. Wong saya nggak tahu caranya download video, memang nggak tahu. Saya malu nggak saudara? Saya pendeta. Malu nggak saya? Malu, saya pendeta kok. Ya. Semprot begitu kan malu. Ada nggak semprot tetangganya? Ayo. Ada nggak yang suka disemprot roommate-nya? Ayo. Kristen. Habis ke kamar mandi, kotornya minta ampun. Nah, jangan gitu. Kristen habis. Kolose 3:23. Ada ingat? Ada ingat? Bu Bris, tolong dibacakan Bu Bris. Kolose 3:23 Bu Bris. Enggak tahu. 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang ini pelajaran di kelas pemuritan. Di kelas pemuritan kita diajar, bapak-bapak, kaum pria, oh gentlemen, if you ever go to the restroom, when you make mess after number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, I don't know, please, before you leave the room, please. Why? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Everyone who are called by my name. Jangan cuma di Maranatha. Sudah naik pesawat juga begitu. Aduh, orang naik pesawat minta ampun joroknya ya saudara ya. Orang lain habis pakai restroom, apa yang terjadi waktu kita masuk? Tisu di bawah-bawah, terus kotornya harus bersih-bersih dulu, betul? Everyone who are called by my name.
Saya cerita ya, sudah ada hotel pasang iklan. Hotel pasang iklan. Diskon 10% untuk orang Kristen. Wih, 10%. Siapa mau pesan? Saya kasih tahu. Mau? Ada yang tertarik? Diskon 10% untuk orang Kristen. Ada? Ada yang mau? Diskon 10%. 20% ya? 20% lagi. 20% untuk orang Kristen. Wah, ada orang sudah book. Ya. 2 malam. The third day is time to check out, right? Because this hotel gives Christian 20% discount. Tiba waktunya keluar, dia bayar. You know, time for check out, and then he has to pay. Okay. And then he expects what? 20% discount. Ini 20% enggak keluar, saudara. He did not get 20% discount. Terus ini orangnya komplain. Saya pendeta. I'm a pastor. Yeah, I'm entitled for 20% discount because you said so. Why you didn't give me 20% discount? Ini front desk-nya bilang apa? Oh, sorry. I don't believe that you are Christian. Why? Because I saw you during breakfast time. The day before yesterday you did not pray before you eat, and therefore I do not believe that you are Christian. Everyone who are called by my name. Hati-hati di dalam mengemudi, hati-hati dalam bicara, hati-hati di dalam nulis apa-apa di Facebook, hati-hati di dalam apapun. Because we are called by His name. Third one. Yang ku bentuk dan ayat 7 tadi. Yang ku bentuk dan juga yang ku jadikan. So we are, Scripture says, verse 7. I have formed him. Yes, I have made him. Let me ask you, did God already form, or He is in the midst of forming us? Tuhan sudah membentuk kita, atau Tuhan sedang membentuk kita? Pertanyaan, silakan dijawab. God already finished forming us, or God is in the middle, or we are in the process of being formed by God? Already done or in the process? Ada yang bilang already done? Already done. What about you, Harry? Because Janice said already done. Are you sure? Are you afraid of Janice? That's why you just say already done. Are you afraid to say that you're in the process of being in the process? Huh? Say it from your heart. Don't be afraid of Janice. You just gave me this, and I was trying to find where the place is for. So I'm sorry. What was the question? I'm sorry. Just for that moment. Okay. Scripture says that God. Scripture says, verse 7. Everyone, and I have formed him. God said so. Yes, I have made him. In this case, did God or has God already formed us, already done, or this is still in the process? Already done. You agree with Janice? Yeah, So now I know you are not because you did not answer because you are afraid of Janice. So, because I'm afraid Janice just go home by herself. Tadi yang bilang already done siapa? Siapa yang bilang sudah selesai Tuhan membentuk? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bilang in the process? Still in the process. 1, 2, 3, 4. Lo yang lain? Ini cuma 8 ya. Yang lain? Cari aman ini yang lain. Cari aman. Kamu pilih Trump apa Biden?
Ya dua-duanya sih. Masa presiden Amerika dua? Ini serba salah sebenarnya. Pilih Trump, sekarang banyak yang dideportasi, betul? Betul ya? Tapi Trump jelas, there are only two gender, male and female. Milih Biden, pilih Biden, wah semua boleh tinggal di sini, wah ada ice, macam-macam nggak ada. Tapi berapa genders? 3, even more. Tuh, Chris bilang 3. Pilih yang mana? Which one do you vote for? Banyak orang Indonesia bilang ini. Yang penting kita tinggal di sini. Ya. Masalah gender banyak, yang penting kita nggak ikut-ikut. Nah, terus saya tanya, so kamu vote untuk siapa? Diam ya, nggak berani bilang. For His glory. Saya senang loh, saya khotbah di Maranatha tuh paling senang. Oh, diajak diskusi gini hidup banget, nikmat banget. Di tempat lain ditanya, oh diam. Mikir. Saya paling senang di sini, diajak apa-apa. Jadi jawabannya, God has done forming us. Because we all are created according to His image. However, we all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6, Roman 23 ya? Roman 23. Bu Chris, tolong tidak baca Bu Chris. Roman 23 Bu Chris. God has done forming us. We are created according to His image. Roma 6 ayat 23. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. We all have fall short of the glory of God. And therefore, we live according to the pattern of this world. Romans 12, verse 2. So we don't choose holiness, but instead we chose sin. We did not choose things that are good, but instead we chose things that are not good. And therefore, God has already done forming us. But God is still continue to form us to become Christ-like. Tuhan sudah selesai membentuk kita. Tapi kita manusia lebih memilih untuk berbuat dosa. Sehingga Tuhan karya restoration-nya itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. God is restoring us. Through what? God restores us through? Yes, of course, through Jesus. And then, in our daily lives, God is restoring us through? Through His Word, yes. And therefore, if you are so reluctant of reading the Bible every day, meaning that we are rejecting the power of restoration of God. Kalau kita menolak, kita membaca firman, artinya kita menolak pembentukan Tuhan dalam hidup. What is next? Through the Bible, yes, correct. Through our problems. Tuhan membentuk kita. Through Maranatha, okay? Tuhan proses kita.
melewati orang lain, melewati masalah, persoalan. God is forming us. Tuhan membentuk kita. Jadi kita tahu sekarang ya, oh kalau ada masalah itu Tuhan sedang memproses saya. Tuhan bukan sedang membunuh saya. God is not killing me, but God is processing me when I experience problem. Masih mau pindah lagi? Masih mau pindah gereja lagi? Wah, di sini orangnya galak-galak, judes-judes, bawa siplok aja udah dilihatin terus. Loh, itu cara Tuhan membentuk kita supaya kita jadi orang yang tidak gampang tersinggung. Jadi orang dikit-dikit tersinggung itu nggak enak. Tersinggung bahasa Inggrisnya apa Pak? Prinsip sama James. Easily offended, irritated. Ya. Tapi saya mau duduk aja milih-milih dulu. Di situ sudah ada dompetnya. Saya tanya dompetnya siapa ini? Eka katanya. Sudah dipakai. Terus saya sama Cik, sini aja Pak, kosong Pak. Ya udah saya sini. Saya bisa ada banyak ada orang ke gereja tersinggung gara-gara kursi. Ada nggak di sini? Nggak ada yang tahu. Ada orang ke gereja gara-gara kursi. Itu kursi saya. Kenapa dipakai Yesus? Itu kursi saya. Apa coba dibawa, lihatnya di bawah dilihat ada namanya nggak? Selama itu nggak ada namanya, itu boleh dipakai siapa? Sekali-sekali pindah-pindah gitu sudah. Sini sebelah sana, Depi sebelah sini. Jadi nggak gampang tersinggung. Oke? Hari ini istri saya bawa kue mangkok. Yes. Katanya Chinese New Year. Chinese New Year bawa yang manis-manis katanya. Jangan bawa yang kecut-kecut ya. Kalau sampai hari ini sudah nggak dapat kue mangkok, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Caranya gimana? Order. Jangan gampang tersinggung, oke? Please. Kalau kita ini untuk His glory, call by His name, ku bentuk dan ku jadikan, nikmati hidup. Jangan gampang tersinggung. Andre ini bawa grup ke Israel. Pernah saya tersinggung sama Andre ngerebutin orang-orang saya nggak bisa berangkat. Loh, malah saya promosikan. Nggak usah berebut, saudara. Nggak usah berebut. Yang ku bentuk dan ku jadikan, God has already done forming us, but God is still continue to form us to become like Jesus Christ. Mari kita semua berdiri. Let's all rise. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan for this communion. Philippians chapter 2 verses 5 through 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi hamba sama seperti kita. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. I don't know which part that
God is working to form us today. Saya nggak tahu bagian mana yang Tuhan sedang mengerjakan kita hari-hari ini. Tapi miliki new perspective, memiliki perspektif yang baru. God is not destroying us. Tuhan bukan sedang menghancurkan kita. God is forming us. Tuhan sedang membentuk kita. Berhenti jadi orang Kristen yang gampang tersinggung. Lihat semua proses dari Tuhan. When you come to this church, God is forming each and every one of us. Let the glory and honor and power go to God only. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Forgive us, Lord, for our sin. Forgive us, Lord, if we try to do everything for our own glory. Forgive us, Lord, if we try to refuse, even try to reject. When you try to form us to become like you. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord, if we have lived in such way for our own, for ourselves. And thank you for your word that reminded us once again that you, Lord, have a certain purpose in our lives. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini, bahwa Engkau mengasihi kami, biar kami tidak menolak kasih-Mu itu, walaupun lewat proses pembentukan dan restorasi yang begitu luar biasa. Pulihkan kami Tuhan, restore us Lord, restore us once again. Thank you for your body. Thank you for your blood, Jesus Christ. Silakan pelayan berjamaah maju. Before we take this communion, Lord, allow us to serve your people. Izinkan kami melayani umat-Mu Tuhan, dengan membagikan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. In the precious name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Please be seated. Silakan duduk.
Let us all rise. Take the bread with you. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Berbuatlah ini, do this in remembrance of me. Let us eat in remembrance of Jesus Christ. Let us take the cup. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. This cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Waktu kita minum, kita mengingat bahwa tubuh dan darahnya ada bersama dengan kita, artinya dia beserta dengan kita, continue to live for his glory. Mari kita minum bersama-sama. Let us drink. Terima kasih untuk communion ini. Tuhan, biar kami terus bertumbuh karena Engkau di dalam kami mau bertumbuh dewasa, makin dewasa di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ya, diskusi. Haleluya, kita semua diberkati dengan firman Tuhan-Nya. Kita nggak boleh cepat tersinggung, kita nggak boleh cepat marah, karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur pada hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami ini adalah manusia ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan dengan kasih. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa dunia ini sudah semakin tua, dunia sudah semakin jahat. Tapi kami punya Tuhan, biar kami tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tetap kami boleh mencari firman-Mu, tetap kami boleh setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pak Jonas yang sudah Engkau utus untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun dan dimanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar tangan kasih Tuhan menyertai. Berkat Tuhan selalu Tuhan mengikuti hamba-Mu, untuk istri dan anak-anaknya juga, bahkan keluarga besar hamba-Mu Tuhan jangkau dan Tuhan memberkati. Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau di dalam Tuhan bulan Februari ini, Tuhan bulan kedua ini, Tuhan Yesus, kami sudah bisa melewati dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesembuhan Kohandi. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu akan selalu Tuhan menyertai Kohandi, memberikan dokter dan perawat yang terbaik. Bahkan Tuhan memberikan obat-obatan yang akan dipakai, yang dimasukkan ke dalam tubuh Kohandi, akan bermanfaat buat tubuhnya, dan kesembuhan boleh menjadi miliknya. Untuk Cik Liani sebagai tiang doa, kami juga terus berdoa menopang Tuhan hidup Cik Liani. Semoga Tuhan pasangan ini, Tuhan suami istri ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian dengan hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami mau berdoa untuk Tante Olga, untuk Tante Yuliana, untuk Tante Tres, untuk Tante Yeti. Kami mau berdoa untuk kesehatan mereka,
Untuk Tante In juga kami mau berdoa supaya Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk senior kami di tempat ini yang sudah lama tidak datang. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tante Riana, untuk kami mau berdoa untuk C. Helen, untuk Ko Adrian. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Untuk Tante Oni, untuk Tante Nita, untuk Tante Cu, kami mau berdoa supaya Engkau juga menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kesehatan Tuhan, pemulihan tim Udon, untuk Steve, untuk Mary Ann. Kami mau berdoa supaya Engkau Tuhan menyertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami Jamie. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan masih tetap terus ada. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tuhan para teman-teman kami yang saat ini membutuhkan identitas Tuhan, legalitas Tuhan di negeri ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan sangat sulit Tuhan untuk mendapatkannya. Tapi kami punya Tuhan, kami punya pengharapan, karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk mengisi hari-hari mereka, untuk Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan, dan biarlah iman dan pengharapan mereka taruh di bawah kaki-Mu. Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, kalau Engkau sudah tibakan mereka di sini, Engkau memberikan mereka Tuhan kesempatan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, dan mereka Tuhan boleh mempergunakannya Tuhan untuk mengembalikan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan di negeri ini. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan nafkah yang dan berkat Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk para pengurus di Maranatha ini. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat, boleh mengelola gereja ini, boleh Tuhan menjadi Tuhan saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini, dan juga Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk negeri Amerika. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, untuk bencana-bencana alam yang ada, untuk disaster Tuhan yang ada di negeri ini. Tuhan tolong supaya Tuhan tetap terus Tuhan, orang yang sudah kehilangan tempat tinggal dan bahkan kehilangan sanak saudara, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Tuhan hati untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon supaya kekuatan Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia untuk terus Tuhan datang kepada Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini Tuhan di bawah kepemimpinan Presiden yang baru dan Wakil Presiden, para menteri yang ada, boleh Tuhan Yesus mengembalikan Tuhan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel, biji mata Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu Tuhan menyertai bangsa ini. Engkau memberikan Tuhan bangsa ini kekuatan untuk mengisi hari-hari Tuhan, untuk tetap setia kepadamu. Dan biarlah Tuhan kekerasan hati mereka Engkau yang melembutkan. Engkau Tuhan berikan mereka Tuhan hati untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini akan kami pakai Tuhan untuk kekuatan kami Tuhan, untuk melangkahkan kaki kami dalam hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami semuanya diberkati. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, keadaan kami Tuhan akan berbeda. Kami akan tetap terus melangkah maju karena Engkau menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sekarang kita akan menyambut teman-teman kita, Lili, Hana, Debbie yang akan menyanyikan sebuah lagu.
比海深，这不多么不多，却开得见。因为有你，因为有我，那寻给勇气爱，这不多的一份爱活出来。Mari kita memuliakan namanya. Amin. Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara bisa mempersiapkan dan kita akan menyanyikan pujian. Untuk memuji-muji
谢谢。我要唱歌，你不手。Just kidding. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Dengan hati yang penuh syukur, kami berikan persembahan ini sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih kami kepada-Mu. Kalau hari ini kami bisa berkumpul di sini, berdiri di sini, itu karena bukan karena hebat kami atau cakap kami atau pandai kami, ini karena kasih-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai bentuk ibadah kami kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di gereja ini, agar lebih banyak jiwa yang dapat mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 谢谢。Gak bisa, selanjutnya nggak bisa deh. Shalom semua, salam damai. Welcome, selamat datang. Dan yang sudah lama nggak ketemu, Yeni ya? Yeni dan Erika. Oh, Erika mungkin pertama kali di ruangan ini. Oh, kedua. Oh, kedua. Welcome, dan juga saudara kita yang terkasih, Ibu Leni. Oke. Welcome ya, nanti minggu depan, minggu-minggu boleh datang ke kita kembali. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yulim. Dan seperti biasa Rabu ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Kita doa berkat dulu, lalu ada pembagian, ada gift angpau dari Cik Tony untuk anak kecil dan mereka yang apa? Iya, oh lagu Maranatha dulu, silakan mana? Oke, mari kita nyanyikan lagu Maranatha. Saya main bass. Kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saat teduh sebentar. Ya,
Ini yang membagi angpau Cik Foni mana Cik Foni? Ini angpaunya ada Cik Foni semua ini. Oh, oke. Angpau time. Oke, suatu tradisional Chinese ya, biasanya kalau Chinese New Year anak-anak menghormati orang tua dan kita masing mengikuti tradisi itu dan orang tua akan memberkati